Kalau kita bicara soal kaya dan miskin, sering banget ada stereotip dan asumsi yang beredar di masyarakat. Banyak yang bilang kalau orang kaya itu cuma beruntung, atau sebaliknya, orang miskin itu malas dan nggak punya usaha. Tapi sebenarnya, masalahnya jauh lebih kompleks daripada sekadar uang di dompet atau rekening bank. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan mendasar dalam cara berpikir dan sikap antara orang yang berhasil membangun kekayaan dan mereka yang terus berjuang tanpa pernah benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan. Nah, dalam video ini, kita bakal coba mengupas 5 sifat orang kaya yang jarang, bahkan hampir nggak pernah kita temukan di orang miskin. Bukan bermaksud menghakimi, tapi lebih ke memahami pola pikir yang bikin perbedaan besar itu muncul. Ini bukan tentang nilai materi semata, tapi tentang cara kita memandang hidup, mengambil keputusan, dan merespons tantangan. Jadi, yuk kita mulai dari yang pertama. 1. Mereka memiliki pola pikir jangka panjang. Kalau kita amati lebih dekat, ada satu hal yang selalu muncul di antara orang-orang kaya, yaitu pola pikir yang jauh ke depan. Mereka nggak cuma mikirin apa yang bisa didapat sekarang atau besok, tapi benar-benar memikirkan bagaimana keputusan mereka hari ini akan berdampak dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan soal keberuntungan atau kebetulan, tapi cara berpikir yang terstruktur dan konsisten. Misalnya, ketika menghadapi peluang untuk berinvestasi atau mengambil risiko, orang kaya biasanya akan bertanya, apakah ini akan memberikan manfaat jangka panjang? Apakah saya siap menunggu hasilnya? Mereka sadar, kekayaan bukan sesuatu yang datang dalam semalam, tapi sebuah proses yang dibangun perlahan melalui keputusan-keputusan yang terencana. Sebaliknya, orang miskin, yang tentu saja tidak bisa digeneralisasi semua, cenderung lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya langsung terasa. Mereka berhadapan dengan tekanan kebutuhan sehari-hari yang membuat mereka harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan mendesak. Uang yang didapat seringkali langsung digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan jangka pendek, tanpa banyak mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Pola pikir jangka pendek ini wajar terjadi karena situasi finansial yang membuat seseorang harus bertahan dulu. Ketika kita selalu dikejar kebutuhan, sulit untuk mengalihkan fokus ke masa depan yang belum pasti. Namun jika kita ingin keluar dari siklus itu, kita harus mulai melatih diri untuk berpikir lebih jauh ke depan. Orang kaya paham benar bahwa menunda kepuasan adalah kunci penting untuk membangun kekayaan. Mereka memiliki kesabaran dan disiplin untuk melewati masa-masa sulit, dengan percaya bahwa hasil yang besar akan datang sebagai buah dari usaha dan konsistensi mereka. Konsep delayed gratification ini sering jadi pembeda utama antara mereka yang sukses secara finansial dan yang tidak. Ini juga mengajarkan kita pentingnya mengelola pikiran dan emosi agar tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang secara impulsif. Dengan mulai menanamkan pola pikir jangka panjang, kita sebenarnya sedang membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan keuangan yang lebih stabil dan berkembang. Jadi, sifat pertama yang membedakan orang kaya dari orang miskin adalah kemauan mereka untuk melihat lebih jauh ke depan dan bersabar dalam proses membangun kekayaan. Kalau kita bisa meniru pola pikir ini, sebenarnya kita juga sedang membuka jalan untuk mencapai kebebasan finansial. 2. Mereka tidak takut gagal dan malah belajar dari kesalahan. Kalau kita perhatikan, salah satu sifat yang sangat menonjol di kalangan orang kaya adalah keberanian mereka menghadapi kegagalan. Mereka nggak melihat kegagalan sebagai sesuatu yang mematikan, melainkan sebagai bagian penting dari proses belajar dan tumbuh. Ini yang sering kali membedakan mereka dari orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan. Orang kaya paham betul bahwa jalan menuju sukses jarang mulus tanpa hambatan. Justru lewat kegagalan itulah mereka mendapatkan pelajaran berharga yang nggak bisa didapat dari keberhasilan semata. Setiap kesalahan dianggap sebagai batu loncatan, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ketakutan gagal kerap jadi penghalang besar bagi banyak orang untuk mencoba hal baru, apalagi yang berisiko. Rasa takut akan kehilangan atau gagal ini membuat mereka memilih zona nyaman yang sebenarnya nggak membawa perubahan signifikan dalam hidupnya. Akibatnya, mereka terjebak dalam lingkaran stagnasi, sulit berkembang, dan kondisi finansialnya pun sulit meningkat. Padahal, kegagalan seharusnya dilihat sebagai sinyal untuk mengevaluasi strategi dan menemukan cara yang lebih baik. Orang kaya biasanya sangat terbuka dengan kritik dan refleksi diri, sehingga ketika mengalami kegagalan, mereka langsung mencoba memahami akar masalahnya
dan berusaha memperbaikinya. Ini bukan berarti mereka sengaja mencari kegagalan, tapi mereka nggak takut untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Mereka tahu bahwa tanpa risiko, kesempatan untuk maju juga sangat kecil. Dengan cara berpikir seperti ini, orang kaya justru lebih cepat beradaptasi dan menemukan solusi di tengah tantangan. Kita juga perlu menyadari, kalau kita ingin berubah dan berkembang, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan menerima kemungkinan gagal sebagai bagian dari proses. Kalau kita terus takut gagal, kita hanya akan stagnan dan sulit berkembang. Jadi, sifat kedua yang membedakan orang kaya dari orang miskin adalah keberanian mereka untuk menghadapi kegagalan dan belajar dari kesalahan. Kalau kita bisa menanamkan mental ini dalam diri, sebenarnya kita juga sedang membuka peluang besar untuk maju dan membangun kekayaan. 3. Mereka memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri. Salah satu ciri khas yang nggak pernah luput dari orang kaya adalah kebiasaan mereka dalam terus belajar dan mengembangkan diri. Mereka tahu betul, dunia terus berubah, dan untuk tetap relevan serta berkembang, kita harus terus menambah ilmu dan keterampilan. Pendidikan bagi mereka bukan sekadar gelar atau ijazah, tapi proses belajar seumur hidup. Orang kaya punya kebiasaan membaca buku, mengikuti seminar, kursus, atau diskusi yang bisa menambah wawasan dan kemampuan. Mereka juga sering memanfaatkan waktu luang untuk mengasah keterampilan baru yang dapat membantu dalam mencapai tujuan finansial atau pribadi. Ini bukan soal pendidikan formal saja, tapi juga tentang bagaimana kita belajar dari pengalaman, orang lain, dan perubahan zaman. Di sisi lain, banyak orang miskin yang terjebak pada pola pikir cukup tahu sekadarnya karena berbagai alasan. Bisa jadi karena keterbatasan akses, rasa malas, atau mungkin karena sudah terbiasa dengan keadaan yang ada. Padahal, dengan belajar dan berkembang, kita sebenarnya membuka lebih banyak peluang untuk keluar dari kesulitan finansial. Kita juga harus paham bahwa investasi terbesar yang bisa kita lakukan bukan hanya soal uang, tapi waktu dan energi untuk mengembangkan diri. Ilmu dan keterampilan yang kita miliki adalah aset yang nilainya terus bertambah jika dirawat dengan baik. Justru ketika kita berhenti belajar, kita akan sulit mengejar perubahan dan kesempatan yang datang. Orang kaya menyadari bahwa pendidikan dan pengembangan diri adalah kunci untuk membuka pintu peluang. Mereka nggak takut mengeluarkan biaya atau waktu untuk hal-hal yang akan memberikan nilai tambah jangka panjang. Ini salah satu alasan kenapa mereka bisa terus naik level dan bertahan di puncak kesuksesan. Kalau kita ingin mengubah keadaan finansial kita, langkah awal yang harus dilakukan adalah mulai serius dalam belajar dan mengembangkan diri. Dengan begitu, kita sedang membekali diri untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang datang. Jadi, sifat ketiga yang membedakan orang kaya dari orang miskin adalah keseriusan mereka dalam pendidikan dan pengembangan diri. Kalau kita bisa mencontoh ini, sebenarnya kita sedang menyiapkan fondasi kuat untuk masa depan yang lebih baik. 4. Mereka disiplin dalam mengelola keuangan. Sifat keempat yang jelas membedakan orang kaya dari orang miskin adalah tingkat disiplin mereka dalam mengatur keuangan. Orang kaya biasanya punya kebiasaan ketat dalam mencatat, mengontrol, dan merencanakan pengeluaran serta pendapatan mereka. Mereka tahu betul, tanpa pengelolaan yang baik, kekayaan sulit bertahan lama. Orang kaya tidak seenaknya membelanjakan uang mereka. Sebaliknya, mereka membuat anggaran, memprioritaskan pengeluaran yang penting, dan menghindari pemborosan. Mereka juga selalu memastikan ada porsi untuk tabungan dan investasi. Ini bukan soal pelit atau pelit, melainkan tentang manajemen yang bijak agar uang bekerja untuk mereka. Di sisi lain, banyak orang miskin yang seringkali kesulitan mengelola uang dengan baik. Ini bisa jadi karena kurangnya edukasi keuangan atau kebiasaan buruk seperti konsumsi impulsif yang membuat uang cepat habis tanpa ada perencanaan. Akibatnya, pendapatan yang didapat seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ada sisa untuk masa depan. Disiplin dalam keuangan juga berarti mampu mengendalikan godaan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan atau tidak memberikan nilai tambah. Orang kaya sadar betul bahwa memuaskan keinginan sesaat hanya akan menghambat pertumbuhan finansial mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk fokus pada tujuan jangka panjang yang lebih besar. Selain itu, mereka juga rutin mengevaluasi kondisi keuangan mereka.
mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendekatan ini, mereka bisa menjaga arus kas tetap positif dan terus menambah kekayaan mereka. Kalau kita ingin berubah dan keluar dari lingkaran kesulitan finansial, belajar disiplin dalam mengelola uang adalah langkah penting. Ini bukan soal berapa banyak yang kita dapat, tapi bagaimana kita mengatur dan menggunakan uang tersebut dengan bijak. Jadi sifat keempat yang membedakan orang kaya dari orang miskin adalah kedisiplinan mereka dalam mengelola keuangan. Kalau kita bisa mulai membiasakan diri untuk disiplin, sebenarnya kita sedang membuka jalan menuju kestabilan dan kemakmuran finansial. 5. Mereka fokus pada solusi, bukan masalah. Sifat terakhir yang sering kita temui pada orang kaya adalah cara mereka menyikapi masalah dengan fokus pada solusi, bukan hanya mengeluh atau terjebak dalam masalah itu sendiri. Ketika menghadapi tantangan, mereka langsung berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini? Bukan malah terpuruk atau mencari kambing hitam. Orang kaya sadar, masalah itu pasti ada, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup dan bisnis. Tapi yang membedakan adalah sikap mereka dalam menghadapi masalah tersebut. Mereka cenderung mencari cara, berinovasi, dan mencoba pendekatan baru agar bisa keluar dari kesulitan. Sebaliknya, orang miskin seringkali lebih mudah menyerah atau terlalu fokus pada hal-hal yang salah, seperti menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan nasib. Sikap ini membuat energi dan waktu mereka terbuang percuma, dan masalah jadi terasa semakin berat tanpa ada jalan keluar yang jelas. Dengan pola pikir fokus pada solusi, orang kaya biasanya punya mental yang lebih kuat dan resilient. Mereka percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan mereka berkomitmen untuk menemukannya. Ini membuat mereka bisa terus maju walaupun menghadapi hambatan yang besar. Selain itu, fokus pada solusi juga membantu orang kaya untuk tetap produktif dan berpikir kreatif. Mereka melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai penghalang. Ini membuat mereka lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi. Kalau kita bisa meniru sikap ini, kita juga bisa mengubah cara kita menghadapi masalah dalam hidup dan keuangan. Alih-alih terjebak dalam rasa frustrasi, kita mulai mencari jalan keluar yang realistis dan efektif. Jadi, sifat terakhir yang membedakan orang kaya dari orang miskin adalah fokus mereka pada solusi, bukan masalah. Dengan mulai membiasakan pola pikir ini, kita sebenarnya sedang membangun mental yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan meraih kesuksesan. Penutup, mulai bangun kebiasaan. Ini dari sekarang. Setelah membahas 5 sifat orang kaya yang jarang ditemukan pada orang miskin, satu hal yang jelas, kekayaan bukan soal keberuntungan semata, tapi hasil dari kebiasaan dan pola pikir yang dibangun secara konsisten. Kalau kita mau serius mengubah hidup dan keuangan, sebenarnya semua sifat ini bisa mulai kita latih dari sekarang. Mungkin memang nggak mudah mengubah kebiasaan dan cara berpikir yang sudah lama tertanam, apalagi kalau selama ini terbiasa dengan zona nyaman yang bikin aman tapi stagnan. Tapi kalau ingin maju, kita harus berani keluar dari pola lama dan mencoba hal baru yang lebih positif. Mulai dari memikirkan masa depan, belajar dari kegagalan, serius dalam mengembangkan diri, disiplin mengatur uang, hingga fokus pada solusi saat menghadapi masalah. Ini semua sebenarnya kunci yang bisa membuka pintu kesempatan dan kebebasan finansial. Jangan lupa, perubahan besar biasanya dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting kita mulai dan terus berusaha memperbaiki diri. Kadang, mental dan sikap jauh lebih menentukan daripada seberapa besar pendapatan yang kita miliki sekarang. Jadi, daripada menunggu saat yang tepat atau keberuntungan datang, lebih baik mulai sekarang saja. Karena kalau kita terus menunda, waktu berjalan dan peluang bisa hilang begitu saja. Kita punya kendali atas pikiran dan tindakan kita, dan itu adalah modal terbesar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, kekayaan bukan hanya soal uang, tapi juga soal bagaimana kita mengelola diri dan menghadapi hidup dengan sikap yang benar. Dengan membiasakan sifat-sifat ini, kita sedang menyiapkan diri untuk tidak hanya sukses secara materi, tapi juga meraih kedamaian dan kebebasan yang sejati. Jadi, mari mulai bangun kebiasaan positif ini dari sekarang. Bukan untuk jadi kaya dalam semalam, tapi untuk mencapai hidup yang lebih baik dan bermakna. Kalau kita bisa melakukannya,
Bukan tidak mungkin kita akan menjadi bagian dari mereka yang berhasil keluar dari siklus kesulitan dan meraih kesuksesan.